Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu peserta webinar kesehatan yang sudah hadir terlebih dahulu. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Bagaimana keadaan hari ini? Baik, selamat bergabung. Saya mendapatkan informasi Baik, bahwa baik. peserta hari ini sangat beragam, asalnya mulai dari Jabodetabek, Jawa Timur, Sumbawa, dan dari Dokter Sumatera. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar kesehatan, yaitu waspada penularan TB di sekitar kita, yang diadakan oleh Cakra Medika dan disponsori oleh Dexa Medika. Perkenalkan, saya Retno selaku moderator yang akan memimpin acara pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh dokter pada sesi 1, selanjutnya pemaparan produk oleh Dexa Medika, selanjutnya pemaparan materi sesi kedua, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menyampaikan peraturan yang berlaku selama acara webinar berlangsung. Selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan untuk meng-off-kan audio dan on-kan audio selama kegiatan ini berlangsung. Apabila terdapat pertanyaan, maka boleh melalui lambaian tangan atau melalui kolom komentar yang tersedia. Dan tidak lupa terdapat hadiah yang sangat menarik untuk penanya terbaik dan peserta yang aktif selama acara berlangsung. Baiklah, kita langsung saja. Untuk dokter, selamat bergabung, dokter. Ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Mohon maaf, dokter, suaranya agak nggak kedengeran ya. Agak sedikit kecil. Ya, sudah terdengar? Agak sedikit kecil, dokter, mohon maaf. Halo? Ya, sudah terdengar dengan baik? Apakah terdengar dengan baik? Baik, dok, sudah. Sudah, jelas ya, Mbak ya? Apakah teman-teman sekalian terdengar suara dokternya? Sudah terdengar. Sudah terdengar. Terdengar. Ya. Baik, sudah cukup terdengar, dok ya. Selamat pagi, dokter. Selamat bergabung. Selamat pagi, Mbak Retno. Baik. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Dr. Fia. Oke. Untuk operator Izin share screen ya. Baik, Dr. Fia atau Dr. Amatullah Fitria Nabila lahir pada di Bojonegoro pada tanggal 13 Maret 1994 yang memasuki kuliah pada tahun 2012 hingga tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya dan memiliki pekerjaan di RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro, di RS Muna Anggita Bojonegoro, dan sekarang berpraktek di Cakra Medika Bojonegoro. Baik dokter, untuk pemaparan materinya kepada Dr. Fia, dipersilakan dok. Ya. Tes suara lagi ya, Mbak ya. Apa suara saya terdengar? Terdengar dokter. Oke. Saya izin share screen ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi dok. Pagi.
Share. Oke, saya share screen dulu. Apakah terlihat screen-nya? Terlihat dong. Sudah terlihat. Oke. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosa atau TB paru, di mana materi dari Cakra hari ini adalah waspada adanya penularan pada tuberkulosa atau TB di sekitar kita. Jadi seberapa bahayanya sih pada TB ini sampai dia bisa menyebabkan penularan, kemudian apa-apa yang harus kita lakukan, ini nanti saya akan jelaskan dengan baik. Oke, slide pertama, ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada saudara saya, saudara kembar, beda ibu, beda bapak. Ya, ini sudah pernah kita kenal semua ya. Ini Zaskia Sungkar, dia pernah terkena TBC. Jadi nggak cuman kita aja, orang-orang yang hidup dengan biasa, artis-artis juga ternyata kena TBC juga. Terus siapa lagi sih yang pernah kena TBC selain yang ada di Indonesia? Nah, ini ternyata Mbah Amitabh Bachchan ini pernah curhat kalau ternyata dia pernah kena TBC gitu. Karena kena TBC, ternyata nggak cuma di Indonesia aja yang kena TBC, ternyata di luar negeri pun juga ada yang pernah kena TBC. Jadi tukuman TBC ini ternyata nggak cuma kenal sama kita-kita aja, ternyata kenal sama artis-artis juga gitu. Jadi ini bisa menyerang pada siapa aja, nggak cuma mereka dengan ekonomi yang bagus atau ekonomi yang rendah, seperti itu. Oke, mulai kita materinya. Nah, apa sih tuberkulosa itu? Tuberkulosa adalah penyakit infeksi paru kronis. Kenapa dibilang kronis? Karena memang dia akan ada keluhan atau membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar pada kuman ini menyebabkan penyakit atau gejala. Nah, penyebabnya apa? Yaitu bakteri. Bakteri yang dinamakan dengan Bacillus Microbacterium tuberculosa atau biasa disingkat dengan MTB. Nah, MTB ini dia akan menularkan melalui udara atau biasa kita dengar airborne. Selama masa COVID kita sudah biasa dengar ya dengan airborne, kemudian percik kecil seperti itu. Ini sama kecilnya dengan penyebab dari COVID. Jadi MTB ini juga sangat kecil dan dia menyebar melalui udara, melalui airborne. Di mana pada MTB ini dia bisa bertahan sangat lama di dalam tubuh manusia, terutama di udara, dan dia bisa sangat bertahan di daerah yang lembab dan gelap. Tapi yang perlu diingat bahwa TB ini dia bisa dicegah dan dapat diobati. Contohnya pada pasien-pasien atau artis-artis tadi, dia bisa mempunyai life saving yang sangat bagus, bisa mempunyai kehidupan seperti biasa tanpa ada keluhan. Nah, ini adalah laju insiden TB, di mana perkiraan laju insiden TB pada tahun 2020 itu ada 10 juta orang di dunia, di mana laki-laki itu sekitar 5,66 juta, perempuan itu 3,3 juta, dan anak-anak 1,1. Jadi di sini perlu diketahui bahwa anak-anak pun juga bisa terjadi kayak gitu. Nah, dari dunia itu ada 30 negara kasus TB baru, di mana di Indonesia dia menempati urutan yang ketiga. Dan TB ini salah satu penyebab kematian nomor 13 dari Indonesia gitu. Jadi dari jumlah yang pernah kena TB itu 1, juta orang itu bisa meninggal karena TB. Jadi ini angka yang cukup besar untuk pasien dengan TB seperti itu. Makanya di awal-awal COVID sering dijelaskan bahwa selain COVID itu ada kasus yang banyak juga penyebabnya itu yaitu TB ini gitu. Dengan penularannya hampir sama seperti COVID, hanya saja laju cepat
pada kasusnya itu memang lebih lambat dibandingkan COVID, seperti itu. Nah, ini adalah laju insiden TB di Indonesia, di mana pada 0,425% dari penduduk Indonesia, yaitu setara dengan 1 juta jiwa, itu dia bisa terkena TB, itu sudah terdiagnosa dengan TB. Jadi di Indonesia itu sudah sangat banyak orang-orang yang terkena TB. Di mana provinsi yang terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi diperbanyak karena di Jawa. Karena di Jawa itu kan lebih padat penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Seperti itu. Di mana dari sejumlah penduduk Indonesia yang terkena TB itu 69,25% itu yang penderita itu dia minum obat, di mana dari situ 69,25%-nya itu dia minum obat secara teratur dan 30,8%-nya itu dia minum tidak teratur. Apa yang menyebabkan pasien itu dia tidak teratur? Itu ternyata sekitar 7,5% itu orang dengan penyakit TB itu dia sudah merasa sembuh. Kemudian 28,4% itu dia tidak rutin minum obat. Jadi lompat-lompat obatnya. Kemudian 17,3% itu dia tidak mampu membeli obat secara rutin. Dan 16,5%-nya dia merasa bahwa pengobatan TB ini lama. Nah, inilah yang menyebabkan di Indonesia dan di dunia itu TB ini seperti masalah yang sulit untuk dipecahkan karena pengobatannya memang dia sangat lama. Obat yang harus diminum adalah banyak, seperti itu. Jadi orang itu merasa bosan minum obat kayak gitu. Di awal-awal pengobatan biasanya sudah terjadi recovery. Jadi contoh awal-awalnya dia merasa keluhan yang agak berat, kemudian beberapa di awal dia sudah merasa baikan, ya. Sudah merasa baikan sehingga pengobatannya akan terputus seperti itu. Nah, bagaimana saja sih cara penularan pada TB? Yang pertama yaitu dia seperti yang tadi dijelaskan, dia menular melalui udara. Menular melalui udara dari manusia ke manusia yang lain. Melalui udara di mana ketika itu tersebar dengan secara batuk, bersin, ataupun saat berbicara. Yang ketika orang batuk, bersin, dan berbicara itu, dia akan mengeluarkan percik renik atau droplet. Itu adalah percikan kecil-kecil sekali, di mana dia partikelnya sekitar 1-5 mikrometer. 10-5 mikrometer, di mana dalam satu itu dia akan menampung 1-5 basil yang bersifat sangat infeksius. Seperti itu. Nah, karena saking kecilnya si bakteri ini, dia bisa mencapai alveoli. Alveoli adalah bagian dari paru-paru yang paling kecil. Jadi, dia bisa mencapai pada bagian yang terkecil dari paru. Alveoli adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di bagian paru-paru. Jadi, saking kecilnya si bakteri ini, dia bisa masuk sampai ke bagian dalam dari paru-paru. Seperti itu. Nah, ini adalah cara penularan TB. Ketika satu orang batuk, dia akan memproduksi sekitar 3.000 percik renik. Kemudian satu kali bersin, itu dia akan memproduksi 1 juta percik renik. Nah, jadi ketika batuk dan bersin, itu makanya kenapa orang dengan TB yang positif itu sangat infeksius. Jadi harus ditutup, kemudian harus jauhkan, tidak boleh batuk atau bersin dengan sembarangan tanpa ditutup seperti itu. Karena dosis penularannya itu pada TB hanya mencapai 1-10 basil saja. Itu bisa menyebabkan seorang itu di dalamnya sudah bisa nanti akan bereplikasi lagi. Seperti itu. Nah, siapa aja sih orang-orang yang akan beresiko tertular oleh TB? Yang pertama adalah orang-orang dengan HIV. Kenapa? Karena orang-orang pada HIV itu dia akan mempunyai imunitas yang lebih rendah dibandingkan orang yang sehat, seperti itu. Dan
ODA, orang dengan HIV/AIDS, itu dia berkontribusi sekitar 20% dari semua kasus TB pada TB aktif. Kemudian orang-orang dengan obat imunosupresan, ini di mana pada pasien dengan kasus-kasus tertentu seperti SLE, kemudian itu dia harus minum obat-obatan yang bisa mensupresi atau menurunkan imunitas sehingga orang tersebut akan lebih rentan terkena infeksi-infeksi terutama infeksi TB. Seperti itu. Selain itu juga pada perokok dan alkohol, di mana pada perokok dia beresiko memiliki 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang tanpa rokok. Pada orang-orang dengan konsumsi alkohol, dia akan meningkatkan 3 kali resiko terkenanya dan tertularnya TB ini. Kemudian ada orang-orang dengan kontak erat. Kontak erat ini yang dimaksud dengan kontak erat adalah contoh pada satu rumah ada satu orang yang terdiagnosa dengan TB aktif atau TB positif, itu maka dalam satu rumahnya harus dilakukan screening karena penularan sangat beresiko di dalam rumah itu. Kemudian selain itu juga ada orang-orang terdekatnya seperti kantornya. Jadi dalam satu ruang lingkup itu merupakan dia kontak erat dari pasien TB. Kemudian ada usia-usia ekstrim seperti anak dengan usia kurang dari 5 tahun dan orang-orang lansia, usia lanjut. Itu karena mereka imunitasnya belum bagus dan pada usia lanjut itu imunitasnya sudah mulai turun, maka orang-orang ini memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan pada usia-usia produktif. Selain itu, ada juga tempat-tempat padat penduduk seperti contohnya pada lapas, kemudian pada bangsal yang memang dia membutuhkan perawatan yang cukup lama. Seperti itu. Oke, sekian dari sesi pertama dari saya. Nanti akan kita lanjutkan pada minggu kedua. Silahkan Mbak Retno. Baik dokter, terima kasih atas pemaparan materinya. Tentunya sangat menarik ya dok ya. Untuk sesi pertama sudah selesai. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman disilakan untuk menghidupkan videonya dan meng-off-kan audionya. Lalu tidak lupa kita memiliki hadiah menarik yang akan dibagikan oleh teman-teman untuk penanya terbaik dan juga untuk peserta teraktif. Hadiahnya itu berupa pemeriksaan torak untuk 10 orang di Cakra Medika Bojonegoro, lalu pulsa 50.000 untuk 10 orang. Baik. Kita acara selanjutnya yaitu pemaparan produk dari Dexa Medika untuk Mbak Anggi Kristianti. Apakah sudah join? Ya, sudah, Mbak Retno. Terima kasih. Selamat bergabung, Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak Ibu Anggi Kristianti selaku Medical Affairs dari Dexa Medika dipersilakan. Oke, baik. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Apakah saya bisa dibantu? Mungkin boleh gantian share-nya. Saya akan naikkan slide. Dari panitia mungkin. Saya tidak bisa mengunggah slide karena sedang ada slide yang tertampil. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu para dokter dan juga seluruh peserta yang sudah bergabung dan juga panitia yang sudah memperkenankan Dexa Medika untuk bisa bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan pagi hari ini. Dexa Medika di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan informasi mengenai salah satu pilihan suplemen, yaitu Likoxi, di mana ini merupakan gabungan dari antioksidan, vitamin, dan mineral yang ditujukan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak hanya itu saja, nanti saya juga akan menambahkan informasi singkat mengenai produk vitamin D yang dipasarkan oleh PT Dexa Medika. Dan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita menyimak terlebih dahulu mengenai fungsi dari antioksidan tersebut. Dan jika berbicara mengenai antioksidan, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah radikal bebas. Lalu, apa dampaknya terhadap kesehatan? Radikal bebas sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan suatu molekul yang diketahui kehilangan pada salah satu elektronnya. Sehingga seperti pada umumnya untuk molekul yang tidak
memiliki pasangan elektron yang lengkap, ini akan cenderung tidak stabil, sehingga akan berupaya untuk mengambil elektron lain dari sel normal lainnya atau dari dari molekul normal lainnya untuk bisa menstabilkan kembali molekul tersebut. Sehingga dalam hal ini untuk free radikal bebas tersebut atau radikal bebas tersebut di mana diketahui mengalami kehilangan dari salah satu elektronnya akan cenderung bersifat reaktif. Seperti salah satunya yang kita kenal yaitu reaktif oksigen spesies. Jadi ini merupakan salah satu bentuk radikal bebas yang sebetulnya juga kita bisa dapati dari secara natural di mana dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh. Lalu apa saja sebetulnya sumber dari radikal bebas? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa radikal bebas tersebut bisa didapatkan dari proses metabolisme di dalam tubuh, misalnya pada sistem pernafasan, ataupun juga proses metabolisme lainnya. Kemudian juga bisa juga karena paparan dari polusi, ataupun juga paparan dari sinar UV, itu yang merupakan salah satu sumber dari radikal bebas lainnya yang berasal dari luar tubuh. Secara normalnya, tubuh akan memiliki kemampuan untuk bisa mengeradikasi dari radikal bebas tersebut. Namun jika didapati terjadi keseimbangan di mana tubuh tidak mampu lagi untuk bisa menetralkan dari radikal bebas tersebut, maka bisa berdampak mengganggu dari kesehatan tubuh atau mengganggu metabolisme normal yang ada terjadi dalam tubuh. Sehingga kita mengenal ada beberapa penyakit yang disebabkan karena tingginya paparan radikal bebas, atau ada beberapa kondisi yang terpengaruh akibat adanya paparan radikal bebas. Seperti misalnya berbagai penyakit inflamasi ataupun penyakit degeneratif merupakan salah satu akibat dari adanya paparan radikal bebas tersebut. Sehingga bagaimana upaya untuk bisa meminimalkan paparan radikal bebas tersebut, yaitu dengan menggunakan antioksidan. Tubuh sendiri sebetulnya sudah memiliki antioksidan alami, yaitu berupa glutathione. Namun seringkali didapati jumlahnya tidak cukup, sehingga memerlukan tambahan antioksidan dari luar seperti dari konsumsi makanan ataupun suplemen. Nah, sebetulnya apa peranan dari antioksidan? Jika tadi kita mengetahui bahwa radikal bebas merupakan suatu molekul yang mengalami kehilangan dari elektronnya, sehingga menjadi cenderung tidak stabil dan menjadi reaktif, dengan upaya mengambil dari elektron lainnya, melalui elektron lainnya untuk menstabilkan dirinya. Dan dengan demikian, dengan adanya antioksidan akan mendonasikan salah satu elektronnya untuk membantu stabilitas dari molekul tersebut. Sehingga dalam hal ini penggunaan antioksidan ditujukan untuk menghambat proses oksidasi yang terjadi karena radikal bebas, sehingga berdampak memperlambat ataupun mencegah kerusakan sel akibat adanya paparan atau aktivitas dari radikal bebas. Dengan demikian, kita akan memerlukan tambahan antioksidan untuk bisa mengatasi radikal bebas yang terpapar bagi tubuh kita. Kemudian kita mengenal ada berbagai antioksidan yang kita ketahui, baik itu yang sifatnya natural seperti glutathione ataupun juga yang kita dapatkan dari konsumsi makanan ataupun suplemen. Salah satunya adalah likopen. Likopen sendiri merupakan molekul yang kita dapati dari makanan ataupun dari buah-buahan ataupun juga sayuran terutama yang berwarna merah, di mana likopen memiliki kemampuan untuk bisa menangkap radikal bebas dan dalam hal ini akan berdampak juga untuk memperbaiki pada proses metabolisme, baik itu pada memodulasi kerja hormon, lalu juga meningkatkan pada respon imun serta meregulasi hormon lainnya, dan dalam hal ini akan membantu menurunkan potensi berkembangnya penyakit kronis ataupun juga penyakit sindrom metabolic. Sehingga dalam hal ini penggunaan likopen dapat direkomendasikan sebagai antioksidan yang membantu untuk memperlambat progresivitas perjalanan inflamasi ataupun juga dapat membantu mengurangi dampak dari penyakit kronis lainnya. Selain mengkonsumsi sediaan antioksidan, dikaitkan dengan sistem imun kita, dibutuhkan juga komponen mikronutrisi seperti vitamin atau mineral untuk mengoptimalkan pembentukan dari sistem imun. Dalam salah satu review terkait mengenai peranan dari mikronutrisi terhadap terbentuknya sistem imun, diperlukan adanya kombinasi berbagai mikronutrisi, baik itu vitamin seperti vitamin A, vitamin D, atau vitamin lainnya, serta kombinasi dengan mineral seperti selenium, zinc, folat, zinc, iron, ataupun juga dengan koper. Seperti yang terlihat di dalam slide, bahwa sebetulnya tubuh juga dapat membantu membentuk dari sistem imun tersebut, baik itu barrier fisikal ataupun juga sistem imun innate dan juga adaptif.
di mana pada saat proses pembentukan masing-masing imun tersebut dibutuhkan berbagai kombinasi dari mikronutrisi baik itu vitamin maupun mineral. Sehingga sekali lagi untuk bisa mendapatkan daya tahan tubuh yang baik tentunya perlu ada asupan nutrisi yang baik, terutama untuk kebutuhan mikronutrisi baik itu vitamin, mineral, dan juga kombinasi dengan penggunaan antioksidan. Dan oleh karena itu, untuk membantu memenuhi kebutuhannya, selain dari Bapak Ibu sekalian dapat mengkonsumsinya atau mendapatkannya melalui makanan sehari-hari, dapat juga dengan mengkonsumsi sediaan suplemen. Saat ini telah tersedia Likoksi yang merupakan kombinasi dari antioksidan, vitamin, dan mineral yang dapat digunakan 1 kali sehari untuk membantu dalam memelihara daya tahan tubuh. Selain penggunaan antioksidan seperti Likoksi, diketahui juga bahwa akhir-akhir ini penggunaan vitamin D juga marak diinformasikan untuk membantu dalam menjaga kesehatan tubuh dan dengan kaitannya dalam regulasi sistem imun. Saat ini telah tersedia Force D yang dipasarkan oleh PT Dexa Medica, baik Force D 1000 maupun Force D 5000. Terkait mengenai kebutuhannya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pasien dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pada kadar serum vitamin D untuk pasien. Berbicara mengenai peranan vitamin D terhadap regulasi untuk sistem imun, diketahui vitamin D dalam bentuk aktifnya yaitu kalsitriol yang sudah melalui rangkaian dari metabolisme. Kalsitriol akan berikatan dengan reseptor dari vitamin D yang kemudian akan membantu mengoptimalkan terbentuknya sistem imun baik itu yang adaptif ataupun yang innate. Dengan demikian, pada orang dengan kecukupan vitamin D akan memiliki resiko kejadian infeksi seperti pada salah satu studi menunjukkan ada kaitannya antara kadar vitamin D seseorang dengan resiko terjadinya penyakit infeksi saluran pernafasan. Dalam studi ini mengevaluasi berbagai kumpulan studi lainnya yang melibatkan pasien yang mengkonsumsi suplemen vitamin D harian dengan dosis paling tidak 400 hingga 1000 international unit dengan durasi paling tidak hingga 12 bulan. Dalam evaluasinya mengukur kejadian atau frekuensi terjadinya penyakit saluran pernafasan atas dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok pasien yang memiliki kadar vitamin D dalam kondisi yang sufisien atau cukup yang dibantu dengan konsumsi suplemen vitamin D memiliki resiko terjadinya infeksi saluran pernafasan lebih sedikit dibandingkan pada kelompok yang mengalami defisiensi vitamin D. Sehingga seperti yang kita ketahui bersama bahwa vitamin D saat ini juga direkomendasikan sebagai salah satu vitamin yang bisa dikonsumsi untuk membantu menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh seperti yang direkomendasikan pada tata laksana atau guideline untuk tata laksana COVID yang terbaru yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi kedokteran. Lalu dari komponen suplemen vitamin D yang ada, dipertimbangkan untuk memilih suplemen vitamin D dengan bahan pembawa minyak untuk bisa mendapatkan peningkatan kadar serum yang lebih optimal dibandingkan dari suplemen vitamin D dengan bahan pembawa yang lain, baik itu powder ataupun juga etanol. Dan untuk itu, Dexa Medica menghadirkan Force D yang tersedia dalam bentuk kapsul lunak dan saat ini sudah didapati Force D 1000 international unit maupun 5000 international unit. Demikian informasi mengenai kedua produk dari PT Dexa Medica, baik itu Likoksi yang merupakan pilihan kombinasi dari antioksidan, vitamin, dan mineral yang ditujukan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, serta Force D untuk membantu memenuhi kebutuhan suplemen vitamin D. Demikian, untuk waktunya saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Mbak atas pemaparan produknya. Dexa Medica itu memiliki produk Likoksi ya Mbak ya, untuk menjaga kesehatan tubuh yang memiliki kandungan zinc dan vitamin D. Terima kasih, dan saya tidak lupa mengingatkan kembali untuk seluruh peserta webinar, adanya hadiah yang diberikan untuk pertanyaan terbaik, yaitu berupa pemeriksaan torak di Cakra Medika Bojonegoro untuk 10 orang pertama dan pulsa senilai 50.000 dari Dexa Medica untuk 10 orang. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi untuk ke sesi kedua. Silakan Dr. Via. Oke, saya share screen sebentar lagi ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, ya. Tadi
Saya sudah menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian tentang bagaimana penularannya, dan apa yang harus dilakukan ketika seorang itu dia kena TB. Kemudian laju juga yang ada di Indonesia dan di internasional seperti itu. Jadi kita sudah memiliki sedikit gambaran bagaimana penularan dari TB ini sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari TB ini, si kuman TB ini dia bisa menyerang pada tubuh. Jadi ketika seorang itu dia batuk ataupun bersin, dia akan mengeluarkan percik-pernik, di mana dari setiap percik-pernik itu dia tadi membawa kuman dari MTB ini. Nah, percik-pernik ini dia akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, hidung dan mulut. Kemudian dia akan masuk melalui tenggorokan dan sampai ke bagian terkecil dari tubuh, dari paru, yaitu alveolus atau alveoli. Nah, dari alveoli ini karena ada kuman atau benda asing dari tubuh, maka tubuh akan secara spontan merespon bahwa ini adalah bukan dari tubuh saya. Jadi tentara-tentara tubuh itu dia akan menyerang si kuman ini, yaitu ada makrofag dan lain-lain. Dia akan menyerang si kuman ini biar tidak terjadi sebuah penyebaran lebih lanjut atau penyerangan lebih lanjut dari kuman-kuman ini. Ketika seseorang mempunyai imunitas yang baik, maka si kuman ini dia akan terkumpul atau terfiksasi oleh si tentara-tentara di dalam tubuh kita. Kemudian jika pada orang-orang dengan imunitas yang rendah, seperti tadi ada HIV, kemudian orang-orang yang mempunyai riwayat pengobatan imunosupresan pada usia-usia yang ekstrim seperti itu, atau pada kondisi-kondisi tertentu pada seseorang mungkin saat imunitasnya sedang rendah, itu maka si tentara ini dia akan kalah adanya penyerangan pada kuman TB ini, karena pada kuman TB ini dia akan terus berkembang biak sampai si tentara tubuh itu dia kalah. Nah, ketika tentara tubuh ini kalah, kuman TB ini dia akan bisa menyerang pada bagian permukaan dari alveolus, sehingga kuman TB ini dia akan bisa menyebar melalui pembuluh kelenjar getah bening. Sehingga nanti dia akan bisa menyebar ke organ-organ yang lain seperti itu. Nah, makanya kenapa nanti akan ada penyebab dari TB itu dia bisa menyebar ke organ lain. Jadi ada TB paru dan TB luar paru seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, maka klasifikasinya itu ada beberapa macam. Ketika dilihat dari gejalanya itu ada 3 macam, yaitu TB laten, TB subklinis, dan TB aktif. Di mana TB laten adalah TB ini dia biasanya tidak ada gejala. Jadi orang yang terkena TB laten itu biasanya dia tidak ada gejala, dan karena tidak ada gejala dia biasanya tidak menular. Dia tidak menular karena seorang itu dia memang kondisi TB laten itu dia orang ini punya imunitas yang bagus seperti itu. Jadi dia sudah terpapar dengan kuman TB. Mohon maaf dokter, suaranya tidak ada. Halo? Sebentar. Ya, sudah dok, perbesaan screen-nya dok. Halo? Ya? Baik, untuk teman-teman sekalian, diingatkan kembali, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami.
Saya ingatkan kembali untuk hadiahnya itu sangat menarik, yaitu dari Cakra Medika dan dari Deksa, yaitu pemeriksaan toraks gratis di Cakra Medika Bojonegoro. Halo, apakah suara saya Tapi ya, terdengar? sudah tersambung, Dok. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi link yang saya berikan di sosial media, yaitu link mendaftar untuk sertifikat seminar, silakan diisi terlebih dahulu, dikarenakan link tersebut untuk sertifikat yang kita lakukan pada hari ini. Dokter Dia? Baik, sambil menunggu Dokter Via, teman-teman sekalian boleh diaktifkan kameranya karena akan dilakukan pendokumentasian. Baik, kita akan mulai sesi pendokumentasian. Boleh diaktifkan kameranya. Halo, Assalamualaikum. Ya, bisa diaktifkan kameranya, teman-teman. Waalaikumsalam. Ada speak. Ya, kita akan foto sesi foto ya. Oke, di lembar halaman yang pertama. Oke, lanjut yang kedua. Ya, karena kan bisa dinyalakan dulu untuk kameranya. Kita akan foto sesi dulu. Sambil menunggu dokter semua ready. Ya. 9 Oktober 150, Oktober offline 500, seminar workshop 500, seminar online workshop tatap muka. Oke, semuanya terima kasih. Bisa kita lanjut ke rekan Retno, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Dokter Via, apakah sudah bergabung, Dok? Iya, sudah. Apakah suara saya terdengar? Suaranya agak sedikit kecil, Dokter. Oke. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Dokter, saya terdengar. Untuk rekan-rekan sekalian yang belum mendaftarkan di link yang diberikan, boleh ada di kolom chat. Silakan, Dokter, dipersilakan. Oke. Mohon maaf Mbak Retno, tadi saya terlempar dari mana ya saya ngomongnya? Takut tadi kelewat. Apakah tadi dari sini prosesnya terdengar dengan bagus? Tidak. Mbak Retno? Iya, Dokter. Tadi saya terputus saat di mana? Apakah tadi di sini sudah terdengar dengan bagus sampai selesai? Dari sini lagi aja, Dokter.
Oke, kalau begitu saya coba ulangi saja ya di bagian proses ini. Jadi tadi bagaimana sih proses terjadinya penularan pada pasien dengan TB ini? Pasien dengan TB yang positif, dia ketika pasien tersebut itu batuk ataupun bersin, Dokter Via? Untuk update pengisian halo Mbak fee-nya, Retno, iya dokter, silakan. apakah suara saya terdengar? Tadi sepertinya saya terlempar lagi. Sudah dokter. Dengar. Oke, saya ulangi ya. Kayaknya ini. Untuk peserta yang mendaftar di link baru 100 peserta. Untuk peserta yang lainnya belum mengisi linknya silakan diisi karena hal itu berkaitan dengan sertifikat pada kegiatan hari ini. Dokter Tia sudah join kembali, dokter? Ya kayaknya koneksinya agak error nih, terlempar beberapa kali. Ini saya coba ganti pakai provider lain. Baik. Halo Mbak Retno. Oke, saya coba sampai ke bagian terkecil dari paru. Di mana bagian terkecil itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah alveolus. Nah, alveolus atau alveoli ini di dalam Biasanya ya. Alveolus atau alveoli ini di dalam alveoli ini ketika kuman dia akan sudah masuk, maka tentara tubuh itu dia akan menyerang kuman-kuman TB karena dia terserang kuku seperti itu. Maka dia akan menyerang dan mencoba berperang dengan kuman-kuman TB. Nah, pada bagian tubuh dia akan merespon untuk menjaga agar kuman ini tidak semakin bertambah dan tidak semakin menyebar seperti itu. Ketika terjadi pada imunitas yang baik pada orang tersebut, maka kuman ini akan terfokuskan pada bagian tubuh seperti ini, itu dia akan terfokuskan dan dia tidak akan menyebar. Tetapi pada pasien-pasien dengan imunitas yang rendah, kuman-kuman ini dia akan menyebar melalui kelenjar getah bening.
Dari kelenjar getah bening ini nanti dia bisa menyebar sampai ke bagian dari luar paru, seperti itu. Nah, oke, di sini adalah klasifikasi dari TB. Sebenarnya klasifikasi TB ini banyak sekali, seperti yang dilihat dari anatominya, kemudian dari klinisnya, kemudian dari riwayat pengobatannya juga. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang TB yang dilihat dari gejalanya atau klinisnya. Ada 3 macam, yaitu TB laten, TB subklinis, dan TB aktif. Di mana pada TB laten itu merupakan ketika seseorang itu dia terpapar oleh kuman pada penyebab dari TB, tapi dia tidak karena imunitasnya dia bagus seperti itu, dia tidak menyebabkan gejala dan ini tidak menular. Kemudian pada pasien dengan TB laten ini kok bisa tahu padahal dia nggak ada gejala, kemudian dia juga tidak menular. Terus taunya dari mana kalau orang ini pada TB laten ini akan menghasilkan positif pada pemeriksaan mantok atau IGRA. Untuk pemeriksaannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian, apakah orang-orang dengan TB laten ini dia butuh pengobatan? Ada pengobatan yang namanya preventif atau pencegahan, pengobatan untuk mencegah, untuk agar sehingga tidak terjadi penyakit yang lebih lanjut pada TB ini. Sehingga orang-orang dengan TB laten dia akan diberikan pengobatan untuk pencegahan atau preventif. Kemudian ada TB subklinis, di mana pada TB subklinis ini dia bisa adanya orang dengan gejala ataupun tidak, tapi untuk penularannya dia terkadang-kadang dia bisa jadi menular secara droplet seperti itu. Nah, apakah pada TB subklinis ini pada pemeriksaan dia bisa positif? Rata-rata dia bisa positif, terutama pada mantok dan IGRA radiologi ataupun pada gambaran di pemeriksaan dahak bisa jadi itu negatif seperti itu. Nah, apakah butuh pengobatan? Ya, pada TB dengan subklinis ini dia butuh pengobatan. Kemudian pada TB aktif ini pada TB aktif ini dia mempunyai gejala, kemudian menular. Jadi yang menular itu bisa dari TB aktif. Pemeriksaannya hampir semua dia menunjukkan positif dan tentunya akan butuh pengobatan. Kemudian seperti tadi yang saya jelaskan, ada 2 macam TB, ada TB paru dan TB ekstra paru atau TB di luar paru. Nah, TB paru ini dia memang menginfeksi, dia menularnya melalui percik renik seperti itu, melalui droplet. Kemudian rata-rata gejalanya adalah batuk, seperti itu. Organ yang terkena adalah di parunya. Sedangkan pada TB ekstra paru atau TB di luar paru, itu dia tidak menular secara droplet atau pernafasan, di mana gejalanya tergantung dari letak dari organ yang terkena. Kalau seandainya pada kelenjar getah bening seperti ada benjolan, kemudian pada bagian tulang atau perut mungkin gejalanya lain seperti itu. Nah, organ-organ apa yang terkena pada TB di luar paru itu seperti ada kelenjar getah bening, kemudian ada TB tulang, TB selaput otak, kemudian TB abdomen atau TB perut, TB genita urin itu di daerah alat kelamin seperti itu. Jadi banyak semua organ itu bisa terkena TB di luar paru. Yang ditimbulkan oleh TB pada pasien TB ini, gejalanya yaitu batuk yang dirasa lebih dari 2 minggu. Ini adalah khas pada pasien-pasien TB. Jadi makanya kenapa tadi pada arti dari TB adalah penyakit paru kronik, karena gejalanya ini terjadi lebih dari 2 minggu. Jadi batuk-batuk yang dirasakan pada pasien-pasien itu enggak cuman kayak batuk-batuk pada influenza seperti biasa yang biasanya seminggu atau kurang dari 2 minggu dia sudah sembuh. Batuk ini terus berlangsung lebih dari 2 minggu.
seperti itu. Nah, batuk yang terjadi bisa berdahak ataupun tidak berdahak, bisa juga ada atau tidak ada dari bercak darah atau disebut dengan hemoptysis. Kemudian rata-rata sebagian besar pada pasien itu didapatkan penurunan berat badan. Rasa sesak atau nyeri dada karena penyebab dari batuk yang lama itu. Kemudian bisa juga orang ini selama dirasa batuk itu kadang-kadang demam tanpa sebab seperti itu. Jadi kan karena batuknya lama, jadi orangnya bisa demam, kemudian tidak demam lagi, demam seperti itu. Jadi naik turun. Kemudian juga sering terjadi keringat pada malam hari. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang dari TB. Pemeriksaan lebih detail pada TB ketika ada pasien yang terduga dengan TB dengan gejala-gejala seperti yang tadi saya jelaskan, maka pasien ini akan diperiksa dahaknya. Nah, kalau dulu itu pemeriksaan dahak adalah gambar secara gambar dahak atau pemeriksaan itu, tapi sekarang itu sudah ada standar dari pemeriksaan untuk mendiagnosa dari TB, yaitu TCM atau tes cepat molekuler. Yang diambil adalah dahak dari orang dengan terduga TB dan non dahak pada pasien-pasien dengan terduga TB di luar paru. Ketika contohnya seperti non dahak itu cairan dari tulang belakang, kemudian cairan dari benjolan di kelenjar getah bening dan jaringan-jaringan yang lain. Di mana sampel yang diambil itu dua dahak, yaitu sewaktu-sewaktu atau pagi sewaktu atau pagi sewaktu pagi. Jadi diambil 2 kali pengambilan sampel seperti itu. Di mana ketika diambil secara dahak yang digunakan adalah murni dari dahak yang benar-benar dahak 3-5 mili seperti itu. Nah, ada pemeriksaan penunjang lain seandainya nanti untuk pemeriksaan TCM ini di puskesmas dan di RSUD, insya Allah hampir semua RSUD dan puskesmas di Indonesia sudah. Tapi kalau puskesmas tidak semua ya. Tapi di dalam satu kabupaten atau satu kota pasti ada puskesmas yang memang sudah ada pemeriksaan TCM-nya. Seperti itu. Tapi di RSUD insya Allah hampir semua sudah ada. Jadi jangan khawatir untuk pasien-pasien yang mungkin merasa terduga arah ke TB itu untuk diperiksakan ke RSUD atau ke puskesmas terdekatnya. Seandainya di puskesmas Anda, contoh kalau di Bojonegoro ini di dekat Cakra ada puskesmas Wisma Indah. Di puskesmas Wisma Indah puskesmas ini masih bisa melayani pemeriksaan TCM karena ada puskesmas yang lain. Nanti akan dikirimkan dahaknya ke puskesmas yang memang ada pemeriksaan TCM-nya atau ke RSUD. Itu mereka akan mengirim sampelnya ke puskesmas tersebut. Begitu. Jadi jangan khawatir untuk orang-orang yang memang mencurigai adanya pemeriksaan TB, silahkan menuju ke puskesmas atau RSUD. Nah, pemeriksaan penunjang yang lain selain tes dahak adalah radiologi rongsen pada dada, yaitu di mana nanti akan tampak seperti ada bercak putih. Kalau orang-orang mungkin dokter mungkin lebih gampangnya menjelaskan kepada pasien adalah flek pada paru-paru seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini, ada bercak putih pada bagian paru-paru seperti lubang atau kavitas, lubang pada bagian paru. Seperti itu. Nah, apakah gambarannya hanya pada TB hanya seperti ini? Tidak, gambarannya itu bisa lebih dari ini. Makanya pada pemeriksaan radiologi atau rongsen dada ini yang mendiagnosa atau melihat hasilnya adalah dokter. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ada juga pemeriksaan mantok tes. Apa sih itu mantok tes? Mantok tes ini menyuntikkan pada bagian permukaan dari kulit, biasanya ditaruh di bagian lengan,
itu adanya seperti pada TBC, vaksin TBC, itu dia kuman yang dicekkan di dalam sini. Nanti untuk dilihat respon dari tubuh, dikatakan positif jika ukurannya 2 jam itu lebih dari 10 mili, seperti itu. Nah, biasanya mantok ini dilakukan pada anak-anak karena pada anak-anak kan susah untuk dilakukan adanya pemeriksaan dahak, seperti itu. Nah, IGRA ini juga IGRA ini spesimen yang diambil atau sampel yang diambil adalah dari darah. Ini untuk melihat respon tubuh terhadap kuman TB. Mantok dan IGRA ini melihat adanya respon tubuh atau imunitas tubuh terhadap kuman dari TB. IGRA ini dia lebih spesifik dibandingkan dengan mantok, karena mantok ini BG pada anak-anak, tapi harga pada IGRA ini lebih mahal, sangat mahal. Ini biasanya dilakukan sering pada anak-anak, jadi pada orang dewasa lebih sering dilakukan tes dahak dan radiologi atau rongsen. Nah, ini seperti tadi, maka pada pasien dengan TB laten itu pada pemeriksaan IGRA dan mantok tes itu dia bisa positif, tapi dia tidak menyebarkan atau menular, dan gejalanya juga tidak ada, seperti itu. Ini seperti yang tadi dijelaskan. Pada TB subklinis itu dia pada pemeriksaannya bisa hampir positif semua, tapi bisa juga menimbulkan negatif karena gejala dan penularannya bisa iya atau tidak, seperti itu. Tapi pada TB aktif hampir semuanya ini positif dan butuh diterapi dengan baik. Nah, bagaimana sih dok, saya kok batuk lama ya dok, saya curiga, saya harus apa yang harus saya lakukan? Gitu. Pasien yang memang ada keluhan seperti gejala-gejala yang tadi saya jelaskan, itu pasien bisa menuju ke vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat. Nanti di sana mereka akan dilakukan pemeriksaan dan screening lebih lanjut oleh dokter. Apakah memang gejala yang dirasakan akan mengarah ke bagian TB atau tidak, seperti itu. Nah, seandainya memang pasien tersebut adalah terduga TB, maka dia akan dilakukan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Diambil sampel dahaknya. Ketika hasil dari pemeriksaan dahak itu positif, maka pasien tersebut akan dilakukan pengobatan. Tapi jika hasil dahaknya tersebut dari TCM itu dia untuk pemeriksaan radiologi, seperti itu. Nah, yang terpenting dari pasien TB ini adalah pemantauan dari pengobatan, karena pengobatannya yang sangat lama dan obat yang diminum sangat banyak, seperti itu. Jadi harus dilakukan pemantauan pengobatan yang sangat ketat agar tidak terjadi pengobatan yang putus, seperti itu. Nah, apa aja sih obat-obat yang harus diminum orang-orang dengan TB positif atau terduga TB? Itu ada 5 macam obat, di mana yang pertama itu adalah rifampicin. Ini sediaannya itu tablet. Rifampicin, isoniazid, tirazinamid, dan ethambutol itu sediaannya tablet. Sedangkan streptomycin itu sediaannya injeksi atau suntikan. Nah, yang perlu diketahui dari pasien-pasien yang minum, karena kadang-kadang itu bisa mengagetkan kalau seandainya dari pemeriksa atau pemantau obat itu tidak disampaikan. Dari rifampicin itu dia efek sampingnya adalah kencing warna merah. Jadi bukan berarti orang dengan minum obat TB itu dia kencingnya darah, tidak, karena efek samping dari obat itu dia memang memberikan efek samping memberi kecing berwarna merah. Nah, pada isoniazid itu dia memberikan efek samping
nyeri sendi atau rasa kebas pada bagian tangan dan kaki. Pirazinamid itu biasanya pada pasien efek samping yang paling berat pada etambutol adalah gangguan penglihatan. Pada streptomycin itu bisa menggunakan bisa memberikan efek samping tuli dan vertigo. Seperti itu. Nah, dok, obatnya banyak banget ya dok, sampai 4 sampai 5. Ya, memang obatnya banyak sekali. Oh, fungsinya apa kok obatnya banyak sekali? Karena dari masing-masing obat ini dia memiliki efek samping dan efektivitas yang berbeda-beda. Nah, kombinasi dari obat-obat ini itu dia menurunkan efek samping dan meningkatkan efektivitas masing-masing dari obat tersebut. Jadi seandainya rifampicin ini dia memiliki efektivitas yang kurang, nanti akan ditutupi oleh isoniazid dan obat-obat yang lain. Tetapi jangan khawatir bahwa berarti saya harus setiap hari minum obat 4 macam obat ini dok, harus berapa kali minum dalam sehari, banyak banget saya harus minum obatnya gitu. Tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah membuat KDR atau obat kombinasi dosis tetap. Nah, ini adalah bentuknya KDR itu. Jadi dalam satu tablet ini dia sudah mengandung 4 obat ini. Satu tablet ini sudah mengandung 4. Satu tablet yang pada kuning ada warna merah dan ada warna kuning. Untuk warna merah, jadi tahap pengobatannya ada 2. Ada fase awal atau fase insentif dan fase lanjutan. Ini saya jelaskan secara umum karena pada sebenarnya kategori pada pengobatan TB ini sangat kompleks dan tidak bisa dirasamaratakan semua pasien itu akan melalui fase yang sama. Tapi sebagian besar itu rata-rata pengobatannya seperti ini. Jadi pada fase awal atau fase insentif itu pasien ini akan minum obat selama 2 bulan. Kalau di mana obat yang harus diminum adalah rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. 4 macam obat ini sudah terkandung dalam 1 tablet pada KDR warna merah ini. Nah, berapa yang harus diminum itu berdasarkan dari berat badan. Contoh, pada berat badan 30, maka orang tersebut harus minum 2 tablet. Jadi per 15, gampangannya itulah per 15 per 15 kilogram berat badan. Jadi tergantung dari berat badan orang tersebut, dia harus minum berapa tablet, seperti itu. Ini pada fase awal. Kemudian pada fase lanjutan yang dia obatnya itu isinya rifampicin dan isoniazid, di mana rata-rata ada 4 bulan, ada juga pada kasus tertentu dia bisa dilanjutkan sampai 6 bulan. Jadi ini saya jelaskan secara umum saja, tapi setiap kasus pada TB itu tidak bisa disamaratakan satu pasien dengan satu pasien yang lain. Kok aku minumnya 2 bulan, kok aku minumnya 4 bulan, kok aku minumnya 6, 8, 9, bisa sampai 12. Terus ya karena pengobatan TB ini sangat kompleks. Tidak bisa hanya disamaratakan pada pasien-pasien itu pengobatannya sama. Karena selama 2 bulan atau sampai 6 bulan itu tetap akan dikontrol. Dikontrol dengan dahaknya, dikontrol dengan rongsennya, apakah pasien ini respon dengan pengobatan yang diberikan atau tidak, seperti itu. Jadi selama pengawasan obat itu sangat penting karena dilihat apakah pasien ini dia respon terhadap pengobatan atau tidak. Apakah hanya cukup dengan 6 bulan, apakah harus diperpanjang karena pasien tersebut tidak terlalu respon, seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan semua pasien harus 6 bulan atau 4 bulan. Begitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan selama orang tersebut pengobatan? Yang pertama adalah kontrol. Itu yang penting, kontrol, terutama jika ada keluhan-keluhan baru seperti itu.
Jadi harus jangan ini aku kan udah pengobatan kayak gini masa kayak gini. Nah, itu jangan. Jadi tetap harus kontrol dan melakukan pengobatan rutin sesuai jadwal. Biasanya pada pasien-pasien yang mungkin awalnya baru terdiagnosa dengan TB itu pengawasannya minimal seminggu sampai 2 minggu untuk pengobatan awal. Ketika sudah mulai terlihat, oh iya pasien ini bisa dikontrol dengan baik, biasanya obat itu bisa diberikan 1 bulan sekali. Seperti itu. Jika tidak ada keluhan tambahan, jika ada keluhan tambahan, maka pasien itu harus kontrol terlebih lagi. Nah, yang penting untuk pencegahan penularan dari pasien TB ini pada pasien dengan TB aktif itu harus menggunakan masker yang berstandar dan agar tidak jadi penularan terutama pada orang-orang di sekitar seperti orang-orang yang ada di dalam rumah begitu. Nah, yang penting lagi adalah pemantauan dari pengobatan obat oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak bisa kalau seandainya orang tersebut melihat-lihat sendiri karena sekarang sudah zamannya Google ya, sudah zaman internet itu sangat luas sekali informasi. Kadang-kadang orang itu mendiagnosa sendiri, kadang orang mengobati dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak boleh karena itu harus dipantau dengan baik. Dan selama 6 bulan pengobatan, 6 bulan pengobatan sangat lama ya. Kadang orang bos wajar itulah yang menyebabkan pada pasien TB ini dia tidak bisa optimal pengobatannya karena obatnya itu dia harus lama, orang itu bosan minum obat. Jadi pengobatan pada TB ini dia harus dipantau dengan bagus. Seperti itu. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan, jangan meludah, jangan batuk sembarangan, lindungi orang-orang di sekitarnya, kemudian menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, kemudian jangan takut tidak punya biaya untuk pengobatan karena TB ini pengobatannya sudah di-cover oleh pemerintah, entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit, itu semua sudah ter-cover oleh pemerintah. Nah, informasi yang terbaru saya dapatkan dari puskesmas terdekat dari Cakra Bojonegoro ini, kami mendapatkan informasi bahwa semua orang tanpa melihat KTP, asal KTP, itu dia bisa memeriksakan di puskesmas terdekat. Jadi contoh pada pasien-pasien di klinik Cakra ini kan banyak orang dengan KTP luar Bojonegoro. Nah itu dia bisa seandainya pas di Cakra kita mendapatkan pasien yang kita kok curiga ada pasien yang mengarah ke TB ya, itu kita arahkan ke puskesmas untuk pengambilan sampel dahak. Nah, pengambilan sampel dahak ini karena di puskesmas di Wisma Indah di Bojonegoro ini tidak ada pemeriksaan TCM, maka nanti dia akan kirim ke puskesmas yang ada pemeriksaan TCM-nya. Biasanya mereka mengirim sampel mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kemudian dari sampel tersebut nanti akan mendapatkan hasil. Jadi dan seandainya hasilnya positif, itu pengobatannya bisa tetap dipantau oleh puskesmas terdekat. Jadi ini adalah program pemerintah. Jadi tidak terlingkupi hanya daerah itu saja, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah jangan pernah menyerah dan menganggap bahwa dirinya sudah sembuh sampai tuntas pengobatan dan sampai dinyatakan bahwa pengobatan selesai dan ini sembuh, seperti itu. Nah, yang sering dirasakan adalah pada pasien-pasien, saya sudah selesai pengobatan, saya sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh, tapi kok saya masih batuk-batuk? Ya, jadi yang terpenting pada pengobatan TB ini si kuman itu sudah mati, si kuman dari TB ini dia sudah mati dan tidak menularkan orang-orang di sekitar. Itu yang terpenting. Tetapi efek dari batuk setelah pengobatan itu adalah yang namanya tubuh ketika sudah terjadi penyerangan di dalam tubuh, ketika tubuh itu sudah ada proses penyerangan lebih lanjut,
dan prosesnya lama, itu pasti akan memberikan bekas kita. Sama seperti kita, contoh tangan itu tergores oleh pisau, maka lukanya akan tertutup. Tetapi bekas dari lukanya akan tetap ada, seperti itu. Sama seperti itu di paru juga sama. Nah, kuman-kuman di sini itu sudah mati, dia sudah sembuh, dia sudah tidak menularkan. Tetapi bekas dari proses penyerangan di dalam tubuh atau pertahanan dari tubuh ini sangat lama untuk recovery atau penyembuhannya, sehingga efek selanjutnya setelah pengobatan biasanya orang itu masih ada batuknya karena di sini ada bekas. Nah, di sini kan anggapan pada bagian paru itu ada lubang. Nah, lubang ini yang dia membekas dan tubuh tidak bisa secara optimal sembuh seperti awal sedia kala, itulah. Nah, dari situ makanya kenapa setelah pengobatan itu biasanya orang-orang masih ada efek atau sisa gejala seperti itu. Dan yang perlu saya tekankan lagi, seandainya ada di dalam rumahnya ada orang-orang dengan terduga TB, itu saya sarankan untuk kan kuman TB ini dia sangat bertahan pada bagian yang lembab dan gelap. Jadi setiap pagi rumah itu harus dibuka, kemudian biarkan cahaya matahari itu masuk dan udara itu terjadi pertukaran udara setiap harinya. Jadi kalau seandainya kok ada ruangan yang seperti tidak ada ventilasi atau cahaya tidak bisa masuk, bisa diganti dengan genteng yang terbuat dari kaca. Jadi sebagian kecil dari itu ada disediakan genteng dari kaca sehingga cahaya matahari bisa masuk di dalam ruangan tersebut, begitu. Ya, terima kasih, materi semua sudah saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan dipahami oleh semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Retno. Baik dokter, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ya dok ya. Dikarenakan TB itu sendiri hal yang sering kita jumpai di masyarakat, maka dari itu lumayan banyak nih dok yang bertanya tentang TBC ini. Baik, untuk penanya yang sudah menanyakan di kolom komentar, kita langsung saja ya dokter ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh dokter, namun kita akan membahas lebih lanjut ya. Untuk pertanyaan pertama dari Anggi Pradita, apa benar jika obat TB terputus atau dalam kurung lupa diminum harus ulang pengobatan 6 bulan dok? Terima kasih. Boleh langsung dijawab. Memang pengobatan TB itu dia tidak boleh terputus, tetapi dari setiap ini itu ada kategorinya, dikatakan sebagai putus obat jika dia pengobatannya jika dia sudah pengobatan lebih dari 1 bulan dan terputus lebih dari 2 bulan secara berturut-turut, itu dikatakan sebagai putus obat. Jadi kalau seandainya kurang dari 2 bulan atau hanya terputus sehari 2 hari saja, masih bisa langsung dilanjutkan obatnya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung dikatakan sebagai ini putus obat harus ulang lagi 6 bulan, tidak. Tapi yang lebih optimal adalah orang tersebut minum obat full selama 6 bulan. Karena selain itu, kenapa sih pengobatan TB itu dia lama? Karena di kuman-kuman itu dia ada yang dinamakan sebagai dorman atau kuman-kuman yang tertidur. Biasanya dia tertidur karena kuatnya imunitas pada tubuh. Nah, jadi kapan hari seandainya orang itu pengobatan di tengah-tengah, ternyata kondisinya sedang tidak optimal, itu kuman-kuman yang awalnya tidur itu dia bisa terbangun. Nah, fungsinya pengobatan lama itu dia benar-benar menuntaskan semua kuman-kuman tersebut, begitu. Ya, Mbak Retno. Baik dokter, sudah terjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dinanda selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, apa perbedaan dari TB paru, pneumonia, dan bronkitis, mengingat ketiga penyakit tersebut menimbulkan gejala yang sama, yaitu batuk,
Dan mohon dijelaskan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah ketiga penyakit tersebut. Terima Oke. kasih. Memang dari pneumonia, bronkitis, dan TB itu gejalanya sama, batuk. Tapi yang seperti saya jelaskan, pada TB itu adalah kronis. Dia gejalanya lebih dari 2 minggu. Sedangkan pneumonia pada bronkitis itu dia akut atau dia kurang dari 2 minggu. Jadi itu yang terutama perbedaan secara gampangnya pada gejalanya, batuknya itu. Kemudian pada pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan yang lain pun juga akan berbeda. Kita sebagai tenaga kesehatan curiga pasien ini arah ke TB ketika pasien itu dia ada keluhan batuk lama, kemudian berat badannya turun. Nah, seperti itu kita sudah harus menanyainya lebih detail lagi seperti itu. Untuk pneumonia dan bronkitis overlap sebenarnya dia adalah gejala yang akut. Jadi gejalanya ringan, kurang dari 2 bulan, batuknya hanya saja pada bagian kalau bronkitis itu infeksi saluran pernafasan atas. Jadi hanya pada pernafasan atas saja kalau bronkitis. Kalau seandainya pneumonia itu lebih sampai ke arah bagian paru dan bagian yang terkecil dari paru seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika pencegahannya kita karena tiga-tiganya itu dia menyebar lewat droplet ya, maksudnya lewat saluran nafas, orang bisa menyebar lewat batuk dan ngomong saja, itu yang lebih diutamakan adalah imunitas dalam tubuh, seperti itu. Kita tidak bisa menghindari ketemu orang untuk mencegah batuk atau ngomong terus menghindari percikan seperti itu. Yang bisa dilakukan seperti sekarang, mungkin ketika terjadi ada di kondisi padat seperti di tempat umum, kemudian di transportasi umum, itu kita menggunakan masker seperti itu. Dan imunitas di dalam tubuh pun juga harus bagus. Seperti tadi kita bisa mensupport dari Dexa punya vitamin yang bagus, itu bisa dipakai seperti itu. Jadi bisa juga buah dan sayur, lebih ke imunitas untuk ditingkatkan. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter dari Paris. Apakah orang yang sudah sembuh dari TBC bisa tertular kembali, Dok? Iya. Apakah bisa tertular kembali? Bisa, tetap bisa. Semua orang bisa tetap tertular kembali. Tapi tetap dilihat dari kategorinya tadi. Apakah pasien yang sudah terkena TB ini dia terkena pada TB kasus baru. Jadi apakah dulu kita harus, kalau pada pasien baru mungkin kita tidak terlalu mendetail untuk riwayat sebelumnya, tapi jika pada pasien dengan riwayat TB dan pengobatan TB, kita harus menanyainya lebih lanjut. Apakah ini dulu selesai pengobatannya? Apakah dulu terputus? Apakah dulu pernah pengobatan tapi gagal, seperti itu. Jadi harus di cross check lebih lanjut untuk pasien yang sudah pernah riwayat terkena TB dan sekarang terdiagnosa TB kembali, seperti itu. Jadi kita kalau seandainya terjadi kasus baru, apakah mungkin? Sangat mungkin, karena di Indonesia ini sudah termasuk endemis dari paru ini. Jadi penyebaran itu sangat-sangat infeksius sekali, jadi sangat bermungkinkan bisa terkena pada siapa aja lagi, termasuk pada yang sudah pernah kena TB. Baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter. Dari Agus Wahono, bila ada seorang petugas kesehatan yang bertugas di klinik TB atau poli TB, ada yang terpapar atau tertular TB, apakah termasuk kategori penyakit akibat kerja? Dan apakah bisa diklaimkan ke BPJS, dok? Oke, kalau seandainya akibat kerja, kalau diklaimkan BPJS tetap bisa, tapi bukan BPJS Ketenagakerjaan kalau yang saya tahu ya. Karena dari BPJS Ketenagakerjaan itu dia mempunyai diagnosa masing-masing, karena
TB paru seandainya memang terdiagnosa dengan TB paru itu dia tidak masuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Kan ada dua macam BPJS-nya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seandainya memang dia sebagai tenaga medis ataupun non tenaga medis yang tertular oleh orang-orang di sekitarnya, TB itu setahu saya masuknya di BPJS Kesehatan. Jadi klaim-klaimannya seandainya andai kata diklaim itu nantinya masuk ke BPJS Kesehatan. Apakah bisa diklaim? Bisa. Jadi kalau dari di rumah sakit itu kan dia masuknya ke BPJS, maksudnya orang dengan periksa ke rumah sakit itu kan ke BPJS. Tapi kalau ke puskesmas itu kan kadang orang tidak pakai BPJS. Contoh kayak di Bojonegoro itu dia sudah free, itu jadi hanya dengan KTP saja wilayah Bojonegoro itu sudah tercover seperti itu. Jadi kalau periksanya ke puskesmas itu sudah langsung tercover lewat daerah. Seperti itu. Baik, dokter, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Marswida. Dok, maaf, kalau anak kecil kena flek atau TB paru, menular nggak ya, dok? Terus pengobatannya ada yang 3 bulan atau 6 bulan. Itu dilihat dari kasus mana ya, dok? Oke. Seperti yang tadi jelaskan, TB ini bisa sangat menular pada anak-anak, dan anak-anak itu salah satu yang sangat beresiko ketika terkena TB. Tetapi jika TB ini dia terdiagnosa awal pada anak-anak, TB ini dia tidak menularkan pada anak-anak yang lain atau orang dewasa. Jadi yang menularkan adalah orang dewasa ke anak-anak. Jadi ketika seandainya ada anak di dalam rumah yang terdiagnosa dengan TB, yang harus dilakukan screening adalah semua orang yang ada di rumah, termasuk orang dewasa dan semua. Siapa yang beresiko gitu. Bukan berarti kita harus mencari bahwa ini penyebab penyebaran TB ke anakku, bukan. Itu untuk biar tidak terjadi lingkaran setan anggapan itu, karena ketika anak diobati itu terus habis gitu nanti orang dewasanya tidak diobati, nanti akan kembali lagi anak itu bisa tertular lagi seperti itu. Jadi makanya ketika sudah ada yang terdiagnosa satu orang yang terdiagnosa di dalam rumah, maka serumah itu harus di screening. Lebih baiknya seperti itu untuk mencegah terjadinya penularan kembali. Nah, untuk pengobatannya kok ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, itu dilihat dari mana? Semua itu dilihat dari kondisi pasien masing-masing. Entah itu pasiennya anak, entah itu pasiennya orang dewasa, tua, semua dilihat dari kondisi masing-masing. Makanya secara umum kan tadi saya jelaskan ada 2 fase, ada fase insentif 2 bulan dan 4 bulan. Rata-rata memang 6 bulan, tapi bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, semua dilihat dari dokter. Makanya pada pasien pengobatan TB ini dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Dia harus kontrol dan dipantau pengobatannya oleh tenaga kesehatan, seperti itu. Nah, pada pasien-pasien kasus tertentu itu biasanya pasien itu dia akan dikirimkan ke spesialis paru, terutama pada pasien TB ini atau penyakit dalam. Nah, pasien yang dikirimkan ke pasien paru, seandainya dia dari dokternya diobservasi, ini bisa kok pengobatan di puskesmas, maka dari rumah sakit itu dia akan dikembalikan ke puskesmas, kembali untuk pengobatan lebih lanjut. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, ini tidak bisa. Puskesmas tidak bisa mengcover untuk pengobatannya. Di puskesmas tidak ada obat yang lebih terperinci untuk pasien ini. Berarti pasien itu harus pengobatan di rumah sakit. Semua itu ditentukan oleh dokternya masing-masing, seperti itu. Ya, Mbak Retno. Baik, dokter, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, dok ya. Dari Apriyati Dewi, dok izin bertanya, jika seterosan itu atau torak AP atau PA, kesan proses spesifik artinya apa ya, dok? Apakah itu termasuk TB baru? Silakan, dok.
Gimana Mbak, bisa diulang? Suaranya putus-putus. Oh ya, sudah jelas dokter? Ya, sudah. Ya, pertanyaan dari Apriyati Dewi. Dok, izin bertanya, jika hasil ronsen itu torak AP atau PA, kesan proses spesifik artinya apa ya dok? Apakah itu termasuk TB paru dokter? Pada bacaan bagian torak itu ada kesan proses spesifik. Oke. Setelah medical check up mungkin dokter. Iya. Oke. Pada bagian paru itu dia kalau seandainya untuk paru aja dia biasanya PA. Itu dari perbedaannya foto dada itu PA dan AP itu posterior anterior atau anterior. Kalau untuk lihat paru itu dari anterior, dari depan. Nah, kalau seandainya bagi bagian belakang itu biasanya lebih jelasnya pada bagian tulang. Nah, pada seandainya dari hasil bacaan itu terdapat proses spesifik itu belum tentu adanya TB. Jadi proses spesifik itu jadi ada anggapan secara gampangnya adalah flek pada bagian parunya di gambaran radiologi. Nah, untuk proses spesifik itu dia harus cross check dulu ke dokter. Kan kalau seandainya pada seperti di MPU di Cakra itu kan pasien itu kan dia tidak ada anamnesa lebih lanjut ya, maksudnya untuk setelah hasil bacaan. Biasanya hasil bacaannya tampak, kemudian ketika seandainya ada catatan, maka dia harus ke spesialis untuk cross-check lebih lanjut. Nah, saat itulah cross-check lebih lanjut ke spesialis itu yang perlu didetailkan lagi. Jadi dari dokter spesialis atau dokter umumnya harus menanyai lebih lanjut, apakah riwayat-riwayat sebelumnya, karena kadang-kadang kan orang merasa ya aku ini batuk-batuk biasa aja seperti itu. Ada beberapa pasien pada TB itu batuk Pak, berdahak, enggak saya batuk aja sekali kayak gitu-gitu aja. Jadi menurut dia itu bukan batuk seperti itu. Padahal setelah di cross check lebih lanjut, oh ternyata pasien ini TB kayak gitu. Jadi proses spesifik pada bacaan dari radiologi itu tidak murni mengarah ke TB. Jadi harus cross check lebih lanjut lagi ke spesialis atau dokter umum untuk proses ini tuh, proses spesifik pada bagian paru ini kemana sih gitu. Karena kan kita tidak bisa hanya mendiagnosa dari radiologi saja, karena kita harus menanya-nanyai pada pasien dengan gejala seperti itu, ada pemeriksaan lain, pada pemeriksaan paru yang dilakukan oleh dokter spesialis, baru setelah itu nantinya akan dapat disimpulkan dari dokter atau dokter spesialisnya seperti itu. Baik dokter, untuk selanjutnya ya dok ya, dari D. Wahyudi, izin bertanya dokter, kalau punya riwayat penyakit pneumonia, apakah bisa terkena juga untuk infeksi TB? Bagaimana cara mengetahui spesifik penyakitnya dok? Silakan dokter. Kalau seandainya punya riwayat sebelumnya terkena pneumonia, apakah beresiko terkena TB? Tetap. Semua orang punya resiko terkena TB, entah sebelumnya punya riwayat penyakit ataupun tidak. Semua punya resiko terkena TB, tetapi ada orang-orang yang lebih beresiko, seperti yang tadi saya jelaskan, faktor resiko yang lebih tinggi, itu salah satunya ada orang dengan riwayat pneumonia, mungkin karena kondisi parunya sudah tidak optimal kembali karena sebelumnya, tapi bukan berarti orang semua kena pneumonia akan terkena TB, seperti itu. Jadi semua akan tetap berlanjut pada imunitas pada masing-masing orang begitu. Bagaimana cara mengetahui spesifik dari penyakitnya? Memang pada penyakit paru ini overlap hampir semuanya kalau orang umum sama seperti itu, karena gejalanya batuk, panas seperti itu. Untuk lihat spesifiknya lebih ke TB itu lebih ke kronis itu aja sih. Kalau gampangnya itu karena kronis batuk lama lebih dari 2 minggu. Kalau yang infeksi-infeksi yang lain itu lebih ke akut kurang dari 2 minggu. Gampangnya seperti itu. Tapi untuk diagnosa lebih lanjutnya dari TB tetap harus kontrol ke dokter seperti itu. Baik dokter, selanjutnya dari Astri H. Izin bertanya dokter, jika hanya dengan pemeriksaan radiologi atau RO,
apakah bisa disimpulkan seseorang terkena TB? Sudah dijawab tadi ya dok ya. Jika pemeriksaannya itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu ya dok ya. Untuk selanjutnya dari Putri Mahesti, dok, karyawan saya sebelumnya positif TB dan sudah melakukan pengobatan selama 6 bulan. Harus melakukan pemeriksaan apa saja untuk mengetahui sudah aman untuk bekerja kembali. Silakan dokter. Oke, untuk melihat observasi lanjut setelah pengobatan itu tetap seperti prosedur awal. Yang pertama yaitu yang utama adalah cek dahaknya, karena yang ketika cek dahak itu kan kita lihat kumannya apakah ada atau tidak, seperti itu. Ketika kumannya itu sudah tidak ada dan negatif, insya Allah itu intinya sudah tidak menularkan. Tetapi kalau bagian radiologi bisa jadi masih ada gambaran spesifik atau infeksi spesifik karena bekas dari paparan TB sebelumnya, seperti itu. Jadi dari gambaran radiologi kita tidak bisa mendiagnosa, terutama pada pasien dengan riwayat TB, seperti itu. Jadi harus di cross check terlebih lanjut untuk melihat apakah masih ada kumannya atau tidak melalui cek dahak. Seperti itu. Baik dokter, untuk selanjutnya dari Endah Wahyuning Wardani, dokter izin bertanya, TBC itu termasuk keturunan, mohon maaf dokter, TBC itu termasuk penyakit keturunan atau bukan ya? Dan pola hidup bagaimana yang harus kita jalankan agar terhindar dari TBC? Terima kasih. Penyakit TBC itu bukan penyakit keturunan, karena memang dulu itu momok sekali orang terdiagnosa dengan TB. Dianggapnya TB ini seperti penyakit kutukan atau keturunan dari dulu-dulu. Ini bukan penyakit keturunan, tapi penyakit yang menular. Jadi dikatakan menular itu sangat infeksius karena ketika di dalam satu rumah itu dia bisa menularkan yang lain. Jadi mungkin orang beranggapan bahwa orang tuaku kena, aku kena. Nah, itu mungkin yang dianggap sebagai keturunan. Jadi ini bukan keturunan tapi menular. Jadi dalam satu rumah atau satu lingkup itu dia bisa tertular seperti itu. Dan kontaknya lama karena dia adalah kontak erat dari pasien-pasien yang TB. Dan bagaimana untuk terhindar dari TB ya? Terhindar dari TB yang terutama adalah imunitasnya. Imunitas tubuhnya dia harus optimal, harus bagus, sehat, makan dan minum yang cukup, makan minum yang sehat seperti itu. Terus seandainya memang di dalam rumah atau di dalam lingkupnya adalah ada orang-orang yang positif terkena TB atau sebagai kontak erat, itu maka pencegahannya yang lebih gampang adalah menggunakan masker. Kemudian pasiennya yang terduga TB itu pakai masker, dan pasien yang terjaga, jadi yang menghindari itu juga bagusnya pakai masker. Gitu. Dan seperti kondisi di rumahnya juga harus dikondisikan untuk ventilasi dan yang lain-lain, itu ada cahaya matso, ada pertukaran udara, itu mengurangi resiko seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Baik dokter. Selanjutnya dokter, pertanyaan dari Alariska Agni Nanggala Putri. Mohon izin bertanya dokter, apakah pada TB kelenjar dan TB lain di luar paru juga mempunyai gejala yang sama dengan TB paru? Untuk pemeriksaan awal pada pasien TB luar paru, apakah sama juga dengan TB paru? Lalu untuk penanganan awal di FKTP, jika kita belum tahu apakah itu TB atau bukan, kita berikan terapi apa dulu ya dok? Oke, ini dokter nih yang tanya. Oke, jadi kalau seandainya ada pasien dengan TB kelenjar atau TB di luar paru, apakah gejalanya sama dengan paru? Kalau murni TB di luar paru, gejalanya beda. Jadi gejalanya tergantung dari TB-nya ada di mana. Contoh pada TB kelenjar, dia ada benjolan di kelenjarnya, nyeri pada benjolan. Jadi orang tersebut bisa tidak batuk gitu. Tapi apakah
pada pasien dengan TB luar paru bisa terkena TB paru? Bisa. Jadi bisa terkena dua-duanya, luar paru dan paru. Apakah menular? Ya, menular karena dia menularnya lewat droplet. Jadi bukan murni orang yang TB luar paru, oh aku TB luar paru, oh enggak menular. Tapi harus di cross check lagi, apakah orang tersebut TB paru juga? Seperti itu. Kalau dia punya TB paru juga, berarti dia menular. Tapi kalau murni TB di luar paru, dia tidak menular dan gejalanya tergantung dari tempat dari masing-masing dari paru. Tempat masing-masing dari TB-nya terkena di luar paru bagian organ yang mana. Seperti itu. Untuk pemeriksaan awalnya, jika TB di luar paru, apakah sama dengan TB paru? Pastinya tidak, karena kalau TB di luar paru kan kita tidak bisa ngecek dahak. Dahak itu kan untuk dilihat ketika dia prosesnya sebenarnya sama-sama pakai TCM, tapi yang diambil sampelnya itu beda, seperti itu. Kalau seandainya TB paru diambilnya dari dahaknya, tapi kalau di luar paru dia diambilnya sesuai dengan letak dari TB ekstra parunya. Seandainya TB di kelenjar berarti diambil dari TB kelenjarnya itu, kemudian dilakukan pemeriksaan TCM. Seperti itu, dan proses-proses yang lainnya kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk penanganan awal di SKTP juga belum tahu apakah itu TB atau bukan, bisa diterapi apa dulu. Biasanya karena prosesnya lama ya, kita seandainya kita pada pasien dengan curiga TB pertama, oh ini saya curiga TB, kan harus periksa dahak dulu, harus mungkin rongsen tuh lebih lanjut, itu kan prosesnya lama. Nah, pasien bisa kita lakukan pengobatan sesuai simptomatis atau sesuai keluhannya, seperti itu. Ketika sudah terdiagnosa dan sudah positif, hasil keluar kita sudah yakin bahwa ini TB, maka setelah itu baru pengobatan. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter ya, dari Dwiana Rahma. Pagi dok, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana dengan kasus TB paru pada anak yang sebelumnya dilakukan tes mantuk dan screening, namun hasilnya kurang dari 6, tapi penunjangnya ronsen parunya kesan TB paru. Apakah tata laksananya akan dilakukan pengobatan TB paru atau dilakukan tata laksana pengobatan yang lain, dok? Yang nomor 2, dokter, mengapa TB paru dewasa yang berulang sangat berisiko terkena DM juga ya, dok ya? Sedangkan pada pengobatan awal tidak diketahui DM tersebut. Yang harus dijalankan pengobatannya DM dulu atau TB paru dulu ya dok. Terima kasih dokter, silakan. Oke, kalau seandainya anak-anak ini saya sangat ini harus berhati-hati kalau TB pada anak, karena enggak segampang kalau saya sih bayangannya itu gini, enggak segampang orang dewasa minum obat ya. Orang dewasa itu akan minum obat gampang banget, mau 2, 3, 5 obat pun dia akan ya udah diminum aja karena dia tahu. Tapi dan proses pengobatannya kan lama. Tapi pada anak-anak kan tidak semudah itu. Sudah pengobatan setiap hari, harus minum obat lagi, dan pengobatannya lama, itu kan sangat membuat anak-anak itu sedikit trauma seperti itu tentang pengobatan. Jadi untuk anak itu saya sangat hati-hati untuk mendiagnosa TB. Seandainya pada kasus seperti ini anaknya sudah dilakukan mantok dan skornya kan memang batasnya 6. Jika kurang dari 6 memang biasanya di cross check lebih lanjut, entah itu rongsen atau pemeriksaan IGRA. Kalau IGRA memang sangat mahal. Seandainya memang arah rongsen itu mengarah ke arah TB, itu saya kembalikan ke dokter spesialisnya anak tersebut. Karena setiap dokter spesialis itu dia mempunyai pengalaman dan ini sendiri-sendiri ya gitu. Karena saya tidak bisa bilang bahwa ini harus harus langsung pengobatan karena sudah mengarah ke TB. Saya tidak berani karena saya pun juga tidak menanyakan kondisi pasien. Karena anak-anak itu tidak semudah itu harus mendiagnosa dia TB atau tidak. Jadi untuk pengobatannya saya kembalikan ke dokter spesialisnya, harus ke spesialis anaknya. Apakah dokter spesialis anak tersebut mengaktifkan atau menyarankan untuk pengobatan atau tidak, seperti
seperti itu. Kalau seandainya pengobatan lain pun mungkin pengobatan sesuai gejala seperti itu. Atau kadang-kadang anak-anak itu dia hanya butuh pengoptimalan gizi seperti itu. Jadi ada dokter-dokter yang memang saya nggak berani langsung mendiagnosa TB. Saya perbaikan gizi terlebih dahulu sampai di titik di mana oh ya ini memang gizinya sudah tidak bisa baik, sudah tidak bisa dioptimalkan. Oh, kita baru mengarah ke pemeriksaan TB seperti itu. Ada juga yang langsung oh ini mengarah ke TB langsung pengobatan. Jadi saya kembalikan lagi ke dokter spesialisnya. Karena yang tahu kondisi dan ininya adalah dokter spesialisnya. Kemudian yang kedua adalah mengapa TB paru pada dewasa yang berulang sangat berisiko kena diabetes. Kalau kasus ini secara teori saya sendiri tidak setuju dengan statement tersebut. Karena TB yang terkena organnya adalah paru, dan efek samping dari pengobatan TB itu tidak ada yang mengarahkan ke meningkatkan gula darah atau dari pankreas, karena insulin dari diabetes itu kan ada di pankreas, organ utamanya seperti itu. Jadi harus di cross check terlebih dahulu apakah ini memang diabetes yang mungkin sebelumnya tidak diketahui atau memang baru terdiagnosa diabetes seperti itu, tapi baru ketahuannya setelah pengobatan. Tapi yang saya tahu itu TB itu tidak memberikan efek samping atau beresiko terkenanya diabetes. Diabetes itu murninya karena satu keturunan, dua karena lifestyle. Jadi harus di cross check lagi bagaimana lifestyle orangnya seperti itu. Mungkin sebelumnya tidak diketahui karena lifestyle mungkin tubuh masih bisa bertahan, tapi di kondisi ketika setelah pengobatan TB ternyata baru ketahuan, dan kondisi seperti itu mungkin tubuh sudah tidak bisa mempertahankan lagi seperti itu. Itu harus di cross check lebih lanjut lagi. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa setelah TB itu beresiko kena diabetes karena secara teori yang saya tahu itu tidak. Begitu. Ya, baik dokter, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya dari Ari Bintoro, cara menganalisa TB akibat PAK bagaimana ya dok? Mengingat bisa saja penularan tidak hanya terbatas di area kerja. Silakan dok. Untuk menganalisa ya, cara menganalisa TB itu maksudnya untuk mengarah ke TB atau enggak pada pasien dengan kerja, seperti itu ya maksudnya ini. Lebih ke gejala, utamanya ada beberapa pasien di kerja itu saya menemukan kadang-kadang nggak ada cross check, jadi hanya sekedar MCU aja, contoh 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, tetapi sebenarnya harusnya di dalam lingkup kerja itu ada cross check ke dokter perusahaannya masing-masing. Jadi seperti di jadwal mungkin 2-3 bulan sekali ada pemeriksaan, hanya sekedar ke dokter saja seperti itu, dokter perusahaan saja gitu, bukan untuk MCO seperti itu, karena kadang-kadang orang baru tahu dia contoh kayak diabetes, contoh darah tinggi itu ketika dia MCO seperti itu. Nah, ini sama halnya seperti pada TB. Untuk menganalisa lebih lanjut pasti dari dokter perusahaan itu harus tanya lebih lanjut ya tentang TB, tentang gejala, riwayat dan lain-lain. Kemudian untuk pencegahan penularannya tetap menggunakan masker yang utama ketika kerja di luar. Seperti itu. Ya. Baik, dokter, selanjutnya dari Heru. Waktu itu di kantor saya diadakan pemeriksaan medical check up, dan hasilnya saya terdapat TBC paru. DD atau pneumonia itu maksudnya apa ya dok ya? Sedangkan saya tidak terdapat batuk dan sesak napas, tidak merasakan demam di malam hari. Mohon arahannya dokter. Oke. Ya, memang seperti yang tadi saya jelaskan, rata-rata pada gambaran TB itu dia gambaran TB itu istilahnya itu ada great imitator, atau semua
gambaran penyakit paru itu hampir semua itu bisa terdiagnosa dengan TB seperti itu. Nah, pada MCU itu dia kan biasanya hanya hasil saja. Jadi dari dokter radiologinya membaca bacaan dari hasil foto rongsennya seperti itu. Nah, dari gambaran seperti itu, dari gambaran yang didapatkan pada foto rongsen itu mengarah ke apa? Seperti itu, mengarah ke TB. DD itu diagnosa lain, different diagnosa. Jadi pada gambaran radiologi bisa mengarah ke TB paru atau ke arah pneumonia, seperti itu maksudnya. Nah, yang harus dilakukan apa ketika tidak ada gejala dan lain-lain adalah pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini memang TB? Apakah ini hanya ini pneumonia saja? Seperti itu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke spesialis untuk karena kan kalau dokter radiologinya dia tidak periksa pasien atau dokternya itu kan dia tidak periksa lebih lanjut makanya harus di cross check ke spesialis untuk dengan hasil ini, dengan pemeriksaan ini, dengan anamnesa ini, dengan tanya-tanya ini itu mengarah kemana, apakah ini benar atau tidak, apakah butuh melakukan pemeriksaan lagi untuk cross check lebih ulang kayak gitu. Baik, dokter, untuk selanjutnya dari Maisaro. Selamat pagi, dokter. Apakah benar duha atau ludah dari pasien mengidap penyakit TB yang terkena lantai sulit dihilangkan meskipun sudah dibersihkan? Terima kasih. Ini tidak benar kalau seandainya sulit untuk dibersihkan, maksudnya kan berarti kuman-kuman TB-nya masih nempel di lantai gitu kan ya. Tidak, karena kuman TB ini dia mati dengan cahaya matahari dan kondisi desinfektan yang tinggi. Jadi makanya kenapa harus dilakukan kayak di rumah itu harus dibuka cahaya mataharinya masuk itu tidak benar kalau seandainya dia tidak bisa hilang dengan tanpa dibersihkan itu tidak benar. Jadi bisa mati dengan dipanaskan, maksudnya dengan kondisi temperatur yang lebih tinggi itu dia bisa mati kuman TB itu. Baik, dokter. Untuk selanjutnya, dok, dari Aditya Saputra. Selamat pagi, dokter. Izin bertanya, bagaimana cara penampungan atau pembuangan air ludah atau dahak agar tidak menularkan keluarga yang lain? Ya, biasanya pada daerah puskesmas itu sudah ada pojok dahak atau di rumah sakit masing-masing yang memang dia terpusat pada bagian TB itu ada pojok dahak. Nanti kalau seandainya di rumah itu dia dikondisikan dahak itu hanya di satu tempat. Jadi tidak di tempat-tempat yang lain. Dan dikondisikan tempat dahak itu terkena paparan matahari, jadi di luar rumah. Agar ketika setelah dahak atau meludah itu dia anggapannya itu dia akan mati karena sinar matahari tersebut. Dan juga harus dibersihkan jadi biasanya di bagian kubang disediakan contoh kayak tempat pembuangan pembuangan ludah itu di dalamnya sudah ada desinfektan di dalamnya. Jadi air ludahnya dibuang di tempat desinfektan tersebut, kemudian ditaruh di luar ruangan. Jadi dahaknya hanya di satu tempat itu saja dan khusus di situ. Jadi dan di luar ruangan. Jadi tidak menyebar sampai di dalam rumah seperti itu. Baik, dok. Pertanyaan lagi, dok, dari Asriha. Dokter izin bertanya, jika seseorang terduga menderita TB, tidak melakukan TCM, namun langsung melakukan pemeriksaan ronsen, apakah bisa ditegakkan diagnosis TB? Semua saya kembalikan ke bagian dokternya ya, karena kadang ada kalau memang bagusnya itu dilakukan TCM terlebih dahulu, baru dilakukan ronsen. Karena untuk cross check pertama ada tidaknya kuman, entah itu kuman baru, entah itu kuman lama, entah infeksi baru, entah infeksi lama, itu adalah TCM atau dari dahak atau spesimen sampel yang lain. Dengan TCM itu baru setelah seandainya negatif tapi kok gejalanya ada baru dilakukan pemeriksaan rongsen seperti itu, karena dari gambaran rongsen pun itu dari TB dia bisa menggambarkan penyakit-penyakit yang lain. Lebih bagusnya adalah menggunakan TCM terlebih dahulu baru rongsen.
Sudah, Mbak. Baik dokter. Selanjutnya dokter dari Yulianto. Selamat pagi dokter, ada pengalaman karyawan sudah dinyatakan pulmonologis boleh bekerja dan sembuh dan sputum BCA-nya negatif. Namun setelah beberapa bulan bekerja kembali terjadi hematoma saat bekerja. Kemudian berobat lagi dan berulang lagi hal tersebut. Mohon pencerahannya dokter. Oke. Seperti yang tadi jelaskan, jadi intinya ada pada pengobatan TB adalah ada tidak setelah selesai pengobatan itu ada tidaknya kuman pada tubuh, itu intinya. Nah, untuk seandainya terjadi keluhan hemoptu lagi atau hemoptisis atau batuk darah, itu dia karena gejala sisa. Jadi seperti tadi ada ketika dia paru-parunya itu dia ada lubang di paru-paru, itu yang bisa menyebabkan ketika kan batuk itu gejala sisanya dia bisa batuk karena apa namanya sel dari paru atau daerah dari parunya itu sudah tidak optimal lagi seperti sedia kala. Ada lubang contohnya, itu dia kan pasti bagaimanapun paru itu sudah kondisi tidak bagus ya. Jadi akan ada gejala sisa. Gejala sisanya rata-rata adalah batuk. Nah, ketika batuk, contoh dia batuk yang sangat keras, itu saking kerasnya itu, jadi si daerah di paru-paru itu dia pembuluh darahnya bisa pecah. Nah, si pecah itu dia menyebabkan akhirnya batuk darah itu, batuk hemoptu. Nah, ketika hemoptu itu memang satu bisa dari gejala sisa, dari gejala sisanya dia, atau yang kedua harus di cross check lagi apakah ini terkena TB ulang atau tidak, seperti itu. Jadi kalau seandainya apa namanya dari ke spesialis kan setelah batuk darah itu harus ke spesialis lagi untuk cross check. Nah, setelah dari itu harus sudah dinyatakan oh ini gejala sisa, berarti tidak apa-apa, si pasien juga tidak menularkan, hanya memang gejalanya masih ada. Sampai kapan kita tidak tahu karena ya kondisi parunya dia tidak bisa kembali seperti optimal seperti itu. Baik dokter, ini kita memasuki pertanyaan terakhir ya dok ya, karena kan antusias dari peserta, pertanyaan cukup banyak dokter karena sudah memasuki waktu untuk Jumatan, maka ini adalah pertanyaan terakhir dari Nurlaila Ramadhani. Izin bertanya dokter, kalau kita berbau dengan pasien TB, sedangkan kita baru mengetahui beberapa bulan setelahnya, lalu kita melakukan pemeriksaan torak, BTA dan TCM negatif, sedangkan hasil mantuk positif, apakah kita juga bisa dikatakan terpapar TB dan haruskah kita melakukan pengobatan lebih lanjut? Silakan dokter. Oke. Kalau seandainya kasusnya seperti ini, apa namanya mantok itu dia bisa hasilnya overlap. Maksudnya overlap adalah dia bisa positif karena si mantok itu dia mendeteksi imunitas di dalam tubuh. Jadi imunitas di dalam tubuh. Hasilnya positif itu bisa ketika oh iya ada imunitas anggapan khusus untuk TB di dalam tubuh, makanya hasilnya dia positif. Apakah itu setelah kita harus cross check lagi? Kita berbaur dengan pasien TB itu apakah kontak erat atau tidak, atau hanya contoh kayak saya sebagai dokter, apakah saya tidak pernah ketemu atau berbaur dengan pasien TB? Pasti akan pernah dan ketemu dengan pasien dengan TB seperti itu. Atau kita ada di tempat-tempat umum, apakah kita harus memisahkan pasien-pasien, oh ini pasien TB ini tidak, kan tidak bisa seperti itu. Nah, harus diketahui terlebih lanjut apakah Mbak Nurlaila ini sebagai kontak erat atau tidak, seperti itu. Jika ada kontak erat kemudian hasil mantoknya positif ya tanpa ada gejala dan melakukan pemeriksaan BTA, TCM dan torak semuanya negatif, biasanya dari dokter lebih mengarahkan pengobatan preventif atau pencegahan seperti itu untuk lebih menjaga agar tidak terkena. Seandainya memang itu kontak erat, tapi seandainya bukan kontak erat, mantok positif itu bisa sangat ini dengan imunitas. Jadi anggapan kayak ketika TB itu juga ada di endemis Indonesia, siapa sih yang nggak pernah terpapar dengan
kuman TB gitu. Pasti semua orang akan terpapar dengan kuman TB. Jadi ketika kuman TB itu masuk, apakah selalu menyebabkan gejala? Tidak, karena tergantung dari imunitas. Nah, ketika imunitas sudah mengenal, berarti mantuk TB-nya sudah positif saja, seperti itu. Mungkin baru beberapa hari karena jadi imunitasnya dia lagi meningkat-meningkatnya, jadi sangat kenal dengan kuman TB seperti itu. Jadi bisa overlap. Jadi kita nggak murni hanya diagnosa dan membeli pengobatan hanya dengan hasil positif pada mantok aja, sedangkan yang lainnya negatif dan tidak ada gejala seperti itu. Biasanya untuk pencegahan sih lebih ke pengobatan untuk preventif gitu. Baik, dokter. Sudah. Terima kasih banyak Dokter Via atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan dari peserta webinar. Dikarenakan antusiasnya peserta sangat banyak ya dok ya, sangat tinggi, jadi sangat banyak pertanyaan yang kita lewatkan dikarenakan terbatasan oleh waktu berdekatan dengan waktu Jumatan. Untuk rekan-rekan sekalian, jika masih ada yang ingin bertanya, mungkin boleh sekalian medical check up di Cakra Medika Bojonegoro. Nanti akan bertemu dengan Dokter Via ya dok ya, atau boleh menanyakan di sosial media Cakra Medika dan akan kita bahas tentunya dengan ahlinya begitu. Baik, untuk peserta yang terpilih mendapatkan hadiah pada hari ini akan dipost di sosial media Instagram, yaitu Heyo Cakra Medika akan dibagikan. Lalu untuk peserta yang namanya tercantum di situ, boleh untuk DM di Instagram kami, Heyo Cakra Medika, untuk konfirmasi dan akan kami lakukan pemberian voucher atau pulsa. Begitu ya. Terima kasih banyak Dokter Via atas waktunya untuk pemaparan materinya dan pertanyaannya. Terima kasih kembali kepada Mbak Anggi dari Desa Medika selaku sponsor kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir mengikuti webinar pada hari ini. Kita memasuki sesi terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Amin. Semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan selanjutnya, tentunya dengan tema yang sangat menarik yang sering kita temui di masyarakat sekitar. Tidak lupa juga untuk mengikuti kami di sosial media agar mendapatkan info terkait dengan kesehatan dan promo-promo sedang berlangsung di Cakra Medika seluruh Indonesia. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kalimat yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.